Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta dari Prodi D3TLM. Saya akan mempresentasikan aplikasi identitas kependudukan digital. Aplikasi identitas kependudukan digital atau dikenal dengan IKD merupakan KTP elektronik berbentuk digital yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai smartphone yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Permendagri nomor 72 tahun 2022 pasal 13 ayat 2. IKD ini bertujuan untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan dan meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau private dalam bentuk digital dan mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Dan 3 fungsi IKD meliputi: pertama, untuk pembuktian identitas yang dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk pembuktian atas kepemilikan IKD. 2, untuk mengautentikasi identitas yang dilakukan melalui verifikasi biometrik dan data identitas, kode verifikasi dan quick response atau QR, kode untuk pembuktian pemilikan IKD. 3, itu untuk otorisasi identitas yang merupakan hak otorisasi pemilik IKD terhadap data IKD untuk dapat diakses oleh pengguna data. Ini ada 11 fakta aplikasi IKD. Yang pertama, menggunakan sistem autentifikasi dengan aktifikasi langsung ke petugas IKD untuk mencegah pemalsuan data. Yang kedua, untuk menggunakan jaringan sistem informasi administrasi kependudukan yang hanya bisa diakses oleh Dukcapil saat proses aktivasi berlangsung. 3, QR kode data yang di-scan oleh orang lain yang memiliki aplikasi IKD tidak bertahan lama, kadaluarsa dalam 90 detik. Jika lupa PIN, pemilik akun IKD harus mendatangi unit pelayanan Dukcapil. 5, aplikasi tidak dapat di-screenshot. 6, satu akun hanya untuk satu device. 7, input PIN setiap membuka aplikasi. Jika HP hilang, pemilik akun IKD harus datang mandiri ke unit pelayanan admin Duk untuk melakukan reset akun. 9, memasuki PIN hanya mendapatkan 3 kali kesempatan. Lebih itu akun akan tidak bisa diakses sementara. 10, penggantian ponsel harus dilaporkan ke petugas untuk memindahkan data ke ponsel baru, akun lama otomatis terhapus. 11, aplikasi dibuat langsung oleh Pusat Kemendagri. Berikut adalah beberapa analisis dan pendapat mengenai identitas kependudukan digital. 1. Kemudahan dan efisiensi. Identitas kependudukan digital dapat meningkatkan kemudahan dan efisien dalam berbagai transaksi dan layanan. Misalnya dengan menggunakan identitas digital, seseorang dapat dengan cepat mengakses layanan pemerintah, perbankan, kesehatan, dan bisnis tanpa harus secara fisik hadir di lokasi fisik tertentu. 2. Pengurangan identitas ganda. Dengan identitas digital yang kuat, risiko identitas ganda dapat dikurangi. Identitas digital yang dapat diverifikasi dengan teknologi canggih seperti biometrik dapat membantu mencegah penipuan dan kejahatan identitas. 3. Keamanan. Salah satu masalah utama dalam identitas kependudukan digital adalah keamanan data. Identitas digital yang kuat harus dilindungi secara ketat untuk mencegah akses yang tidak sah atau pencurian identitas. Selain itu, masalah privasi juga menjadi perhatian dan perlu ada perlindungan privasi yang kuat. Selanjutnya, 4. Akses universal. Untuk mewujudkan identitas kependudukan digital yang inklusif, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki akses teknologi, dapat memperoleh identitas digital. Ini bisa menjadi tantangan terutama di daerah yang kurang berkembang.
5. Regulasi yang ketat. Identitas kependudukan digital perlu diatur dengan cermat untuk menghindari penyalahgunaan. Peraturan harus memastikan bahwa data identitas tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan individu dan ada kebijakan perlindungan data yang kuat. 6. Inovasi teknologi identitas kependudukan digital akan terus berkembang seiring dengan inovasi dalam teknologi. Misalnya, penggunaan blockchain untuk memastikan keamanan dan keaslian identitas digital adalah tren yang berkembang. Ini akan mengharuskan pemerintah dan perusahaan beradaptasi dengan perubahan teknologi. 7. Ketergantungan teknologi. Dengan identitas digital yang semakin penting, ada kekhawatiran tentang ketergantungan kita pada teknologi. Ketidakmampuan mengakses identitas digital dapat menjadi hambatan serius, dan kita harus memastikan bahwa sistem cadangan dan alternatif ada jika teknologi mengalami gangguan. Pada akhirnya, identitas kependudukan digital adalah perkembangan yang berpotensi positif untuk dunia digital kita, namun perlu dikelola dengan cermat untuk memastikan keamanan dan keadilan, perlindungan privasi yang tepat. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan solusi dan efektif dan inklusif. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan dan tutur kata. Terima kasih.